Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Octavia Rizka Malia dengan nomor induk 0603520021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu Albert Ellis. Siapa sih beliau? Yuk kita tonton video ini sampai habis ya. Albert Ellis merupakan seorang psikolog Amerika dan juga ia mengembangkan pendekatan psikoterapi yang dikenal sebagai terapi perilaku emosional rasional. Beliau lahir pada tanggal 27 September 1913 serta meninggal pada tanggal 24 Juli 2007 pada umur 93 tahun. Terapi perilaku emosional sendiri bertujuan untuk membantu pasien mengatasi keyakinan irasional dan harapan yang tidak realistis. Dalam pendekatan Ellis, pasien diajari untuk menghilangkan pikiran yang merugikan diri sendiri sambil berfokus pada hal-hal yang bermanfaat serta menerima diri sendiri. Dia mempopulerkan pendekatannya dalam berbagai buku dan dalam seminar mingguan yang ia selenggarakan di Albert Ellis Institute di New York City. Ellis belajar di Universitas Columbia, di mana dia memperoleh gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1947. Ia menerbitkan buku pertamanya, yaitu An Introduction to the Principle of Scientific Psychoanalysis pada tahun 1950. Ia juga bekerja dengan ahli zoologi dan peneliti seks terkenal, yaitu Alfred Kinsey, dan mengeksplorasi topik seksualitas manusia dalam buku-buku seperti The American Sexual Tragedy pada tahun 1954 dan Sex Without Guilt pada tahun 1958. Meskipun Ellis mempraktikkan psikoanalisis selama beberapa tahun, dia menolak banyak ide Sigmund Freud yang menyimpulkan bahwa alih-alih dengan susah payah mengeksplorasi pengalaman masa kecil traumatis dalam terapi mereka, pasien harus didorong untuk melupakan masa lalu yang mengerikan dan berkonsentrasi dalam mengambil langkah praktis untuk memecahkan masalah mereka. Ellis mendirikan institutnya pada tahun 1959. Pendekatan barunya terbukti sangat berhasil dalam merawat pasien yang menderita kecemasan dan depresi. Pada tahun 1982, survei American Psychological Association terhadap psikologi klinis menempatkan Ellis di depan Freud dan kedua setelah Carl R. Rogers dalam daftar orang paling berpengaruh di bidang mereka. Teori Ellis mengenai RBT berlandaskan pada 5 hal yang dikenal dengan singkatan A, B, C, D, dan E. A yaitu Activating Experience, B, Beliefs, C, Consequence, D, Dispute, dan E yaitu Effect. A yaitu mencakup pengalaman-pengalaman seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan itu sendiri. B yaitu mencakup keyakinan-keyakinan trauma yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang juga merupakan sumber ketidakbahagiaan. C. Yakni konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, demam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan yang keliru. D. Merupakan keyakinan irasional yang harus dilawan oleh seorang terapis agar kliennya dapat menikmati dampak. Dan E. Psikologis positif dari keyakinan yang rasional. Sebagai contoh, orang depresi merasa sedih dan kesepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir. Padahal, penampilan orang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Jadi, seorang terapis harus membuktikan pada orang yang mengalami depresi ini bahwa dirinya juga memiliki kemampuan dan bisa meraih kesuksesan hidup serta berupaya meruntuhkan keyakinan akan ketidakmampuan yang ada di dalam dirinya. Tugas seorang terapis bukan menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami orang depresi, melainkan menyerang keyakinan mereka yang negatif terhadap diri sendiri. Keyakinan-keyakinan irasional tadi biasanya berbentuk pernyataan yang absolut. Ada beberapa jenis pikiran-pikiran yang keliru yang biasanya diterapkan oleh orang. Di antaranya, pertama, mengabaikan hal-hal yang positif. Yang kedua, terpaku pada yang negatif. Yang ketiga, terlalu cepat mengeneralisasi. Secara ringkas, Albert Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama,
harus mempunyai kemampuan yang sempurna. Yang kedua, orang harus memahami dan mempertimbangkan saya dirinya. Ketiga, realita lingkungan harus memberi kebahagiaan pada dirinya. Para terapis harus menggunakan kemampuannya untuk menantang keyakinan-keyakinan semacam ini. Akan lebih baik kalau dia mampu mengarahkan kliennya mencari argumen untuk membantah keyakinan irasional yang telah dipegangnya selama ini. Sebagai contoh, seorang terapis bisa saja bertanya, teknik-teknik tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode, berupa diskusi kelompok, pertimbangan-pertimbangan positif, kegiatan yang beresiko ganda, latihan-latihan empati, kepercayaan diri, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bila ada salah-salah kata atau kurangnya kalimat, mohon dimaafkan. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.